Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Terima kasih untuk Anda pemirsa setia yang mengikuti dan menonton inspirasi Mata Ketiga. Mata Ketiga akan membawa Anda memandang dunia. Hari ini kami akan menghadirkan informasi tentang prediksi anak ajaib dari India, Abhiga Anand, mengenai ramalan peristiwa besar di tahun 2020 dan 2021. Anak ajaib asal India berusia 14 tahun, Abhiga Anand, lahir pada tahun 2006. Sejak kecil Anand sangat tertarik pada kitab, suka membaca mitologi dan semangat untuk belajar. Anand adalah seorang pemuda jenius. Dia fasih berbahasa Inggris, Sanskerta, Tamil, Sindhi, Hindi, dan Kannada. Kannada adalah bagian dari kelompok bahasa Dravida yang dituturkan oleh sebagian besar masyarakat negara bagian Karnataka, India Selatan. Di usianya yang masih belia, Anand sudah memperoleh gelar pascasarjana di bidang mikrobiologi Ayurvedik. Bahkan, seorang paranormal terkenal dan mulia mengajar astrologi di India. Anand memprediksi masa depan dari tahun lalu hingga Desember 2020 melalui astrologi. Sekarang dia telah menjadi peramal yang terkenal di dunia maya dengan reputasi yang sangat baik. Anand menuturkan prediksinya tentang peristiwa besar di tahun 2020 dan 2021. Lalu apa saja ramalan Anand yang telah terbukti? Pada kesempatan ini, Mata Ketiga akan memaparkan beberapa ramalan penting Anand untuk pemirsa. Ramalan pertama Anand. Pertama, mari kita lihat sejenak prediksi pertama yang diutarakannya pada Agustus tahun lalu. Salah satu bencana yang mengancam dunia akan dimulai pada November 2019. Pada Maret dan April 2020 saat memasuki puncaknya akan membawa masa-masa yang sulit bagi dunia. Bencana dalam 6 bulan ini akan menyebabkan krisis bagi dunia dari sisi ekonomi hingga jasa penerbangan. Dalam video ramalannya saat itu, Anand secara tegas menuturkan bahwa Tiongkok akan terkena dampak paling parah. Selain itu, negara-negara kaya di dunia akan menderita kerugian ekonomi yang parah. Prediksinya ini meninggalkan bayangan mengkhawatirkan tentang kemungkinan resesi ekonomi di masa depan. Coba kita kilas balik sejenak. Saat merebaknya wabah besar ini, bukankah itu terjadi pada sekitar Oktober tahun lalu? Dan saat memasuki puncaknya, bukankah pada bulan Maret-April tahun ini? Prediksi Anand saat itu bahkan diserang dan dikritik banyak orang, namun waktu selalu bisa membuktikan segalanya. Data global membuktikan bahwa prediksi Anand itu memang sepenuhnya akurat. Anand tidak menyebutkan negara kaya yang dimaksud, tapi pemahaman kita tentang negara kaya ini sebenarnya adalah Amerika Serikat. Namun pandemi pada tahun 2020 ini disebabkan oleh Partai Komunis Tiongkok yang sengaja menutupi fakta pandemi tersebut, sehingga menyebabkan COVID-19 menyebar ke seluruh dunia. COVID-19 telah menyebabkan kerugian ekonomi semua negara di dunia yang tidak dapat ditebus. Misalnya Italia, Eropa, Spanyol, Prancis, dan sebagainya. Namun Amerika Serikat terkena dampak paling parah di antara negara lainnya. Tidak hanya menyebabkan trauma ekonomi bagi Amerika Serikat, tetapi di bawah kepemimpinan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, ekonomi Amerika Serikat masih menunjukkan kenaikan pada kuartal ketiga. Namun yang paling penting adalah wabah ini sekilas seperti telah dirancang sebelumnya, memberi dampak yang belum pernah terjadi sebelumnya pada pemilu Amerika Serikat kali ini. Menurut statistik saat ini, COVID-19 telah menyebabkan lebih dari 1 juta orang tewas di seluruh dunia. Amerika Serikat berada di peringkat pertama dengan jumlah kematian tertinggi, yakni lebih dari 300.000 orang. Dalam kasus ini, sejumlah tokoh dari kaum sayap kiri Amerika juga membuat laporan palsu untuk mendesak Trump mundur dan merampas kekuasaannya. Selain itu, karena virus tersebut juga telah memberikan alasan bagi kekuatan sayap kiri ekstrim di Amerika Serikat, sehingga menyebabkan Amerika Serikat menghadapi kerugian ekonomi yang sangat besar. Di samping itu juga membantu kaum sayap kiri dalam krisis konstitusional yang telah direncanakan sejak lama di Amerika Serikat. Kerugian yang disebabkan oleh dampak semacam itu jauh melebihi kerugian serangan Jepang di Pearl Harbor dan serangan teroris 11 September. Ini adalah bencana dengan jumlah kematian terbesar di Amerika Serikat sejak akhir Perang Dunia II.
Presiden Trump pernah berkata dengan sedih bahwa 100 perjanjian perdagangan Amerika Serikat dengan Tiongkok juga tidak akan mengembalikan nyawa orang-orang yang meninggal. Dari perspektif ini jelas, ekonomi Amerika telah terpukul parah oleh dampak COVID-19. Akurasi prediksi Anand memang sangat mengejutkan. Ramalan Anand itu juga membuatnya terkenal seketika dan telah terbukti 100% menjadi kenyataan. Ramalan kedua Anand. Selanjutnya mari kita lihat ramalan kedua Anand. Anand mengutarakan ramalannya tentang masa depan dunia dari 2020 hingga 2021 pada awal April 2020, meramalkan bahwa manusia mungkin dapat mengembangkan vaksin COVID-19, tetapi akan terjadi lebih banyak virus baru dan bahkan superbug atau bakteri super di masa depan. Dalam video April lalu, Anand memprediksikan bahwa dunia akan ditimpa bencana lain pada 20 Desember 2020 yang akan berlangsung hingga 21 Maret 2021 mendatang. Jupiter dan Saturnus akan berkonjungsi pada tanggal 20 Desember. Ini adalah pertanda buruk, atau dengan kata lain akan terjadi bencana besar. Dari wabah COVID-19 skala besar hingga krisis ekonomi kemungkinan besar akan terjadi. Sementara pada 10 Februari 2021 akan terjadi perubahan langit, berbagai bencana akan terjadi. Ramalan ini sepenuhnya sesuai dengan catatan ramalan bencana besar umat manusia, seperti ramalan dalam kitab The World Inside a Flow atau Dunia di Dalam Bantal, Liu Pawan dan Ti Mu Ching, Sutra Bodhisattva Ti Mu. Tetapi karena waktunya belum tiba, jadi ramalan ini kita buktikan saja di masa depan. Ramalan ketiga Anand. Anand memprediksikan dalam video yang dirilis pada Mei 2020 bahwa situasi internasional tahun ini sangat menegangkan. Perang dapat meletus di sejumlah belahan dunia, dan karena bayangan gerhana matahari pada 21 Juni 2020 akan direfleksikan ke wilayah Tiongkok dan India, maka gerhana matahari akan mempengaruhi Tiongkok dan India. Seperti yang diduga, kurang dari sebulan setelah prediksi Anand, konflik militer perbatasan Tiongkok dengan India pecah pada 15 Juni tahun 2020 lalu. Sementara Iran dan Amerika Serikat saling melancarkan serangan udara, dan pertikaian antara Korea Utara dan Selatan juga terus terjadi pada awal tahun 2020 ini. Prediksi Anand ini seketika memicu serangkaian kritik saat dipublikasikan. Sebenarnya alangkah baiknya jika menunggu dengan sabar dan melihat-lihat sebelum berbicara. Namun waktu kembali membuktikan prediksi ketiga Anand menjadi kenyataan lagi. Ramalan keempat Anand. Anand menekankan dalam video ramalan yang dirilis bulan Mei 2020 bahwa karena Jupiter dan Saturnus akan memasuki konstelasi yang sama di akhir tahun, ini menandakan adanya bencana yang lebih besar. Harap diingat apa yang disampaikan berikut ini. Mulai 20 Desember 2020, sesungguhnya adalah 20 November 2020. Hal-hal yang lebih berbahaya mungkin akan terjadi ketika Jupiter memasuki Capricorn. Di sini mata ketiga akan menggabungkan kedua ramalan ini ke dalam satu ramalan yang sama mulai bulan November 2020. Berikut mari kita lihat ramalan selanjutnya. Mungkin Anda sudah menemukan bahwa ramalan ini sudah terbukti. Pada bulan November 2020, kekuatan gelap di Amerika Serikat bergabung dengan kekuatan gelap di dunia yang menyebabkan kecurangan pemilu terburuk dalam 244 tahun sejak berdirinya Amerika Serikat. Kejadian ini mungkin merupakan bencana terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. 243 tahun yang lalu, Presiden pertama Amerika Serikat George Washington mendapat pengalaman ajaib di Valley Forge. Tuhan telah menunjukkan kepada Washington pada waktu itu bencana sekaligus krisis terbesar yang akan dialami Amerika Serikat saat ini. Prediksi ajaib ini sepenuhnya sesuai dengan prediksi Anand. Jadi bisa disimpulkan bahwa prediksi Anand sebenarnya telah menjadi kenyataan. Ramalan kelima Anand. Dalam video yang dirilis pada 25 Juli 2020, Anand memprediksikan akan terjadi gejolak besar di pemerintahan negara besar pada Februari 2021. Seorang presiden mungkin akan turun tahta.
Ketika mendengar pengunduran diri presiden, periode waktu ini mungkin sangat sensitif. Apakah itu Presiden Amerika Serikat? Oh, tidak. Sekedar diketahui, Presiden Amerika Serikat dipilih oleh rakyat, beda dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dipilih oleh Partai Komunis Tiongkok. Amerika Serikat adalah presiden yang dipilih rakyat, tetapi Tiongkok tidak. Presiden bukanlah sistem atau jabatan seumur hidup, tapi dia iya. Jadi yang akan turun tahta itu bisa dipastikan adalah Big Boss ini dari negara besar pula. Jadi mari kita lihat situasi di negara komunis Tiongkok ini. Ditilik dari berbagai fenomena langit yang kerap muncul di daratan Tiongkok pada tahun 2020, seperti halo matahari, batu karakter tersembunyi bertuliskan kematian partai yang ditemukan di kota Praja Changpu, Kabupaten Pingtang, Provinsi Guizhou, dan fenomena hujan meteorit, semuanya itu merupakan pertanda runtuhnya Tiongkok komunis. Selain fenomena langit di Tiongkok, terdapat berbagai ramalan kuno dan modern, seperti ramalan di prasasti Menara Qinling dan prasasti di pegunungan Changpai Liu Pawen serta Mak Cianke, Cuke Liang dan ramalan dalam kitab Tui Paitu dan sebagainya. Semuanya meramalkan kehancuran Partai Komunis Tiongkok. Ditilik dari gabungan fenomena langit ini dan prediksi terkait, ramalan yang dikatakan Anan sangat mungkin meramalkan kehancuran Partai Komunis Tiongkok pada Februari tahun depan. Mari kita nantikan saja jatuhnya kekuasaan Xi Jinping dan lihat apa yang terjadi. Bersama kita buktikan ramalan ini. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Jangan lupa kunjungi selalu channel Mata Ketiga untuk mengetahui informasi tentang peristiwa misterius lainnya. Jika Anda punya usul dan pendapat, silakan tinggalkan komentar. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Salam.